Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kak Adi Pratama dari program studi S1 Manajemen. Kali ini saya bakal membahas mengenai 6 materi perkuliahan saya pada mata kuliah etika bisnis profesi. Yaitu yang pertama ada etika bisnis secara umum, teori-teori etika bisnis, berperilaku etis dan tak etis dalam kehidupan sehari-hari, arah bisnis dan penerapan tujuan, etika dalam aspek bisnis, norma dan hukum, serta yang terakhir yaitu sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Nah, langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu definisi etika bisnis. Kata etika berasal dari bahasa Latin, yaitu etika, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut ethos, yang artinya norma-norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika perlu dipahami sebagai sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral. Nah, etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan dan pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat sekitarnya. Nah, etika bisnis memiliki masa atau perkembangan secara turun-temurun pada masa lampau. Seperti yang pertama itu pada zaman prasejarah, yang kedua pada masa peralihan pada tahun 1960-an, etika bisnis yang lahir di Amerika hingga meluas ke Eropa sampai menjadi fenomenal di seluruh dunia, yaitu pada tahun 1990-an sampai sekarang. Nah, dalam etika bisnis seringkali dikaitkan dengan perilaku yang tidak etis. Nah, ada beberapa contoh perilaku yang tidak etis pada etika bisnis. Yang pertama yaitu mementingkan diri sendiri. Nah, mementingkan diri sendiri atau sering disebut egois, ini tidak etis dilakukan pada dunia bisnis. Hal ini akan berdampak pada rasa ketidakadilan dan juga akan merugikan pada sama karyawan dalam sebuah perusahaan. Dan tidak etis yang kedua yaitu memfitnah. Mengapa memfitnah? Fitnah ini kalau orang-orang nyebutnya itu fitnah lebih kencang daripada membunuh. Kata-kata itu benar sekali. Memfitnah ini akan menimbulkan rasa merendahkan diri orang lain yang tidak bersalah atau menuduhnya melakukan kesalahan. Yang terkena dampaknya adalah orang lain tersebut, sehingga itu menjadikan dosa besar dan sangat tidak etis dilakukan di dalam dunia bisnis. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu teori utilitarisme. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah, atau berguna, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Kedua yaitu ada teori deontologi. Ini memiliki arti suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai dengan tidak dengan kewajiban seperti itu. Dalam bisnis, teori ini dapat diterapkan bahwa motivasi tindakan atau putusan bisnis bukan untuk hal lain selain dari tujuan moral perusahaan, tapi sebenarnya melakukan apa kewajiban moral perusahaan itu sendiri. Saya memiliki sebuah kasus pada tahun lalu, tepatnya 2020 di Indonesia, itu kasus COVID-19. Kejadian korupsi yang dilakukan pejabat berdasarkan pemikiran ahli, tindakan pemungutan fee atau upah dalam pengadaan bansos ini menunjukkan tidak adanya penerapan etika deontologi oleh pelaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelaku ini telah melakukan tindakan yang melawan hukum yang mengikat semua orang secara mutlak. Selanjutnya adalah penilaian etis atau tidaknya penegak hukum secara etika deontologi. Secara etika deontologi, penegak hukum sudah berlaku etis karena penegak hukum sudah memutuskan perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Teori yang ketiga yaitu teori hak. Hak ini menyangkut pada martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan demi tujuan apapun. Teori hak ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak asasi manusia dan pentingnya hak tersebut. Namun, teori ini dapat juga bersifat subjektif yang dapat bertentangan sesama manusia. Yang terakhir yaitu teori keutamaan. Teori ini mengutamakan karakter dan prinsip moral yang baik dalam mengambil keputusan etis, sehingga dapat membantu mendorong individu atau organisasi untuk bertindak secara bertanggung jawab. Namun kekurangannya yaitu sulit untuk menentukan apa yang benar dan salah, dan keutamaan mana yang harus dijadikan prioritas. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu mengenai perilaku etis dan tidak etis. Seperti pada materi sebelumnya, dan tidak etisnya perilaku akan berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Perilaku etis seperti peduli dan saling menghargai sesama merupakan sikap yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Kedua sikap ini berhubungan erat dengan kemampuan kita untuk berinteraksi dan hidup bersama dengan orang lain. Namun ada saja perilaku tidak etis yang dilakukan dalam bisnis, yaitu seperti penyalahgunaan kekuasaan. Terkadang pejabat atau atasan dapat menyalahgunakan kekuasaannya yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya adalah penempatan kerja berdasarkan hubungan personal atau aspek non-profesional lainnya. Penggunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pemberian hak istimewa pada karyawan tertentu. Keempat yaitu mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma dan hukum. Yang pertama terdapat teori normatif. Teori normatif ini secara normatif, etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Teori normatif ini dapat diterapkan dengan menolak adanya korupsi serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua itu teori meta. Meta etika merupakan pandangan yang mempelajari tentang asumsi maupun yang berhubungan dengan benar atau tidaknya ilmu etika itu sendiri. Meta etika ini memberikan penjelasan mengenai istilah yang harus dipakai dan juga bahasa-bahasa yang disampaikan serta penerapan cara berpikir dalam hubungannya dengan penerapan dan pernyataan-pernyataan dalam etika. Dan yang terakhir yaitu teori deskriptif. Teori ini lebih menjelaskan perbuatan-perbuatan manusia melalui sesuatu yang sedang dilakukan dan terwujud dalam bentuk tindakan. Saya mau membahas materi kelima yaitu mengenai etika dalam bisnis internasional. Pentingnya etika dalam bisnis internasional. Pertama itu menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Yang kedua yaitu mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Norma-norma moral yang umum pada taraf internasional yaitu menyesuaikan diri, rigorisme moral, dan immoralisme. Mengenai whistleblowing, dalam lingkungan perusahaan juga dikenal salah satu tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan etika bisnis. Whistleblowing merupakan sebuah tindakan dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Contoh kasus yang dibocorkan oleh whistleblowing ini yaitu pada kasus kebocoran data penggunaan Facebook pada bulan Maret 2018, bermula pada munculnya whistleblower yang mengungkapkan perusahaan tersebut telah menyalahgunakan jutaan pengguna Facebook. Dan lanjut ke materi yang terakhir yaitu mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Yang pertama ada agama. Etika sebagai ajaran baik dan buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi. Kedua yaitu filosofi. Salah satu sumber nilai-nilai etika yang ketiga yaitu budaya, dan yang terakhir yaitu hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 6 materi dari mata kuliah etika bisnis profesi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.